Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Syukur pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ialah pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, berbakti kepada Dia, dan saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak sebelum kita awali ibadah online pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, Grace Ministry Church mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita awali pagi hari ini dengan ucapan syukur betapa kita sudah diberikan anugerah hidup dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kita bisa beribadah kepada Dia. Mari kita memuji dan memuliakan Dia, mempersiapkan hati pikiran kita, dan kita bersama-sama akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Biarlah hati kita selalu melekat kepada Tuhan dan senantiasa memuji memuliakan nama-Nya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan memulai ibadah online kita pada pagi hari. Baiklah kita mengingat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian Ku berbahagia, yakin teguh. Pada pagi hari ini sungguh kita berbahagia karena kita boleh diperkenan Tuhan untuk datang beribadah kepada Dia, memuji dan menyembah Dia. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Yesus, hari ini saudara berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saya percaya hari ini sukacita Tuhan ada buat setiap kita. Amin, saudara. Untuk kita menyembah Tuhan, saya tahu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah. Tuhan Yesus hadir di rumah kita hari ini. Hari ini kita mau sama-sama nyatakan yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan Rohku
Berbahagia, ku berbahagia. Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Precious of God, born of His Spirit. We praise you, Lord Jesus. Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Baiklah, masing-masing kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur.
Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dengan penuh sukacita mari kita memujikan kembali pujian dengan apa kan kau belas. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang telah mati buat orang berdosa yang percaya kepada Dia. Biarlah kita senantiasa mengingat karya penebusannya di atas kayu salib yang telah membasuh, menebus dosa setiap manusia yang percaya kepada Dia. Apapun yang kita kerjakan, kebaikan apapun tidak akan sanggup menggantikan karya penebusannya. Dengan apa akan kubalas? Bila kita memuji memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau beri Kau sabar segala Kau sabar segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Bersyukur padamu dengan
Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian. Dengan segala Mari kita datang kepada Tuhan, kita menaikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa, pemberitaan firman, persembahan, serta rangkaian doa syafaat. Biar kita menghadap kepada Tuhan dengan penuh hormat, dengan penuh ucapan syukur. Bapa di surga, kami ucap syukur buat semua kebaikan-Mu, buat segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang ke tempat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, memberikan persembahan, menaikkan doa-doa, serta terutama mendengarkan maksud dan kehendak-Mu yang akan disampaikan melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini. Bapa, kami ucap syukur buat semua yang telah Engkau berikan kepada kami, baik itu berupa berkat jasmani maupun rohani. Makanan, minuman, keuangan, pekerjaan, bisnis, usaha, studi, dan semua atas campur tangan. Berkat kemurahan
kasih setiamu. Kami ucap syukur ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah secara online. Kami yang berada di mana-mana, baik itu di perkotaan, di pedesaan maupun pedalaman, maupun tempat-tempat terpencil yang masih bisa diakses oleh internet. Melalui ibadah online pagi hari ini ya Tuhan, sungguh kami bersuka cita bersama-sama menikmati kebersamaan dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapak untuk setiap tarikan nafas, untuk setiap kesehatan yang kami terima, dan terutama kami ucap syukur atas iman percaya yang Tuhan masih pelihara dan Tuhan tanamkan kepada kami untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Sungguh itu adalah anugerah yang terbesar yang bernilai kekalan. Kami ucap syukur. Bapa yang di surga, kami sadar bahwa kami datang ke hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami. Natur kami yang berdosa. Kami mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami. Baik itu dalam pikiran, kata-kata, sikap, hati, motivasi, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik yang kami lakukan sengaja maupun yang kami abaikan. Sungguh kami mohon ampun ya Tuhan. Dan kiranya belas kasihan Tuhan dan melalui darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib di Golgota membasuh setiap kami pada pagi hari ini. Sehingga melayakkan kami datang kepadamu di dalam ibadah online yang sederhana ini. Biarlah ya Tuhan kami diangkat menjadi penuh sukacita dan dipulihkan. Segala beban hidup, persoalan, kesukaran, problem, Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan, dan biarlah Engkau sendiri yang memberikan hikmat kepada kami untuk bisa melewati semuanya itu. Kalau pada pagi hari ini kami juga akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu boleh tumbuh berbuat lebat bagi kemuliaan. Dan kami boleh dibangun di atas dasar fondasi yang teguh melalui firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kebenaran yang datang daripada-Mu disampaikan, maksud dan kehendak-Mu diberitakan, dan jemaat boleh dibangun dan dikuatkan, serta dibuat giat dan sukacita bagi kemuliaan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, dimanapun Injil dan firman diberitakan, setan pasti tidak tinggal diam. Karena itu kami mohon pertolongan-Mu agar apapun yang dia lakukan tidak akan berhasil. Khususnya kami mohon berkat-Mu untuk koneksi internet kami, segala peralatan yang kami persiapkan, biarlah Engkau berkati semuanya sedemikian rupa sehingga acara pemberitaan firman boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, jika pada pagi hari ini kami juga boleh memberikan persembahan untuk memperlebar kerjaan di muka bumi ini, untuk mengerjakan, mendukung pelayanan misi, pekabaran Injil, penjangkauan, khususnya ke pedesaan dan pedalaman, dan juga untuk membantu para hamba Tuhan di pedesaan dan pedalaman. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkati persembahan kami. Engkau layakkan, Engkau kuduskan, khususnya untuk tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga semua dipakai untuk kemuliaan-Mu sendiri. Kami mohon berkat untuk tangan-tangan yang sudah memberikan dan juga yang belum memberikan, biarlah berkat-Mu senantiasa tetap tercurah atas keluarga kami. Kami sadar ya Tuhan, betapapun kami giat, kami rajin, tanpa berkat-Mu semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, kami mohon Engkau memberkati persembahan ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga menaikkan pokok-pokok doa syafaat, khususnya untuk bangsa dan negara kami.
menjelang tahun-tahun pemilu ini ya Tuhan, kondisi politik semakin memanas. Kami berdoa untuk keharmonisan hidup berbangsa dan negara di tempat kami, supaya tetap harmonis dan tetap aman, terkendali di dalam campur tangan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, bahkan para calon pemimpin kami yang akan kami pilih. Biarlah ya Tuhan, sebagai anak Tuhan, Roh Kudus memberikan hikmat kepada siapa kami harus memilih. Kami mohon berkat-Mu tercurah juga untuk para pemimpin kami, untuk presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, wali kota, bahkan sampai pemerintahan yang terkecil. Biarlah ya Tuhan, Roh-Mu melingkupi bangsa dan negara kami, keharmonisan, sejahtera, bahkan sentosa. Kami berdoa untuk negara ini. Ada begitu banyak negara-negara lain yang ingin menghancurkan Indonesia perekonomiannya. Tapi ya Tuhan, kami percaya semuanya ada di dalam kendali-Mu. Oleh karena itu kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mohon berkat daripada-Mu untuk tempat di mana Tuhan mempercayakan kami berada saat ini, baik kami bekerja, berusaha, tinggal, dan juga studi. Biarlah itu Tuhan Kau memberkati juga tempat kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi tempat kami di mana Tuhan tempatkan kami untuk melayani ataupun beraktivitas. Kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan, mengalami sakit penyakit, baik itu berupa jasmani maupun rohani. Tuhan, biarlah dengan kuasa-Mu sakit itu dipulihkan, di dalam nama Yesus disembuhkan. Dan mereka kembali boleh bersukacita menikmati belas kasihan Tuhan dan hidup bersukacita bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini mengalami keterpurukan di bidang ekonomi, baik itu bisnis, usaha, pekerjaan, mengalami kebangkrutan, mengalami keterpurukan, bahkan minus. Bapa, kami mohon campur tangan dan solusi jalan keluarnya. Biarlah Roh memberikan hikmat apa yang harus kami lakukan, supaya mereka boleh keluar dari krisis itu dan boleh menikmati berkat Tuhan. Dan biarlah segala pekerjaan, usaha, bisnis mereka dipakai kemudian hari untuk kemuliaan Tuhan, mendukung pelayanan, memakainya bahkan untuk terjun langsung memenuhi panggilan pelayanan Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami krisis iman, yang ingin undur daripada Tuhan. Mungkin karena berbagai macam persoalan. Bapak, biarlah Roh-Mu memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka kembali beriman dengan teguh apapun yang mereka hadapi. Supaya mereka kembali mengenal Allah yang benar, mengenal juru selamat yang benar. Juga untuk keluarga-keluarga dimanapun berada yang saat ini di ujung tanduk, di ujung kertakan, hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara anak dengan anak, yang di ujung tanduk perpecahan, di mana setan telah menggoyah di berbagai sisi. Tuhan, kiranya Engkau selamatkan kondisi mereka, sehingga mereka diubahkan menjadi keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih, dan mengingat kasih setia mula-mula. Mengingat cinta kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah tercurah di atas kayu salib. Biarlah ya Tuhan Kau selamatkan setiap keluarga yang pada pagi hari ini berada di ujung tanduk keretakan. Biarlah berkat-Mu menyertai mereka. Bapa di surga, kami sungguh mempersiapkan hati kami untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Biarlah Engkau bekerja menolong kami, membuat kami mengerti dan menguatkan kami. Terima kasih. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa.
Amin. Sebelum kita memasuki sesi pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan sekali lagi dengan memujikan besar Allahku. Allah yang besar, Allah yang setia. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi bersuka, yang tetap dan terang. Sinar umatnya bersujud mendengar suaranya, aku menyanyikan besar Allahku, selamanya bisa dan ajaib Allahku. Suaranya besar,
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita menerima pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan dari perjanjian lama, perjanjian baru, Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Yang saya beri judul Keajaiban Pemulihan yang Menciptakan Kesaksian Kristiani. Mari kita buka Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kisah 3 ayat 1 sampai 10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta berkat, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Pagi hari ini kita belajar tentang keajaiban pemulihan yang menciptakan kesaksian bagi iman Kristiani. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 ini adalah catatan tentang keajaiban pemulihan yang terjadi pada seorang pria lumpuh di pintu gerbang Allah. Dan khotbah eksposisi pada pagi ini membahas arti penting dari keajaiban ini dan bagaimana itu mengarah pada kesaksian Kristiani.
Saudara-saudara yang terkasih, mujizat yang asli dari Allah akan mengarah membawa kesaksian yang memuliakan Allah, bukan diri sendiri, bukan untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri, tetapi membawa banyak orang mengenal Allah yang jati, membawa jiwa-jiwa kepada juru selamat. Kalau kita perhatikan saat pria itu mengalami kesembuhan dari Tuhan melalui dua orang hambanya, Petrus dan Yohanes, dia begitu sukacita menikmati cinta kasih Tuhan yang telah lama dia rasakan sakit, dia sudah dibebaskan. Dan mujizat ini asli dari Tuhan. Dia sungguh merasakan bukan karena sugesti, bukan karena diri sendiri, bukan karena perasaan-perasaan sembuh yang sementara, tetapi kesembuhan yang sejati. Kita sekarang melihat latar belakangnya ya. Kisah para rasul ini terjadi setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi pada saat itu gereja masih relatif baru dan tumbuh dengan pesat di Yerusalem. Dan di sisi lain banyak orang Yahudi yang masih belum menerima ajaran Yesus sebagai Mesias. Kita melihat bagaimana keadaan atau kondisi dari pria yang mengalami kelumpuhan ini. Pria yang lumpuh itu di pintu gerbang bait Allah. Kita bisa belajar ya, sekalipun dia mengalami kelumpuhan sakit yang begitu lama, dia ingin dekat Allah, di gerbang Allah. Dia tidak ingin jauh daripada Allah. Dan apapun yang kita alami saat ini, sakit penyakit, kebangkrutan, atau hal-hal yang tidak nyaman bagi kita dalam kehidupan iman kita, baiklah kita makin dekat dengan Tuhan. Kita lihat pria yang lumpuh ini, sekalipun dia lumpuh, dia mau dekat di gerbang bait Allah. Sekalipun mungkin tidak mendengarkan pemberitaan firman, dengan imannya dia percaya bahwa para hamba Tuhan yang lewat, setidaknya dia berharap dia mendapatkan berkat, mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dan seharusnya itu saat yang kita lakukan pada saat kita mengalami berbagai macam pergumulan, kesesakan. Kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Bukannya malah menjauh. Banyak khususnya anak-anak muda yang saat mengalami mungkin putus cinta, problem kesesakan, ingin undur dari Tuhan. Ingin menjauh dari Tuhan, ingin menjauh dari persekutuan. Dan setan memang menyediakan berbagai macam alasan supaya kita makin jauh dari Tuhan. Tetapi baiklah kita belajar melalui pria yang lumpuh ini. Makin kita mengalami kesesakan, makin mengalami problem, kita makin dekat datang kepada Tuhan untuk mengharapkan belas kasihan campur tangan, pemulihan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kisah para rasul 3 ayat 1 sampai 5 ini sekali lagi menceritakan tentang seorang pria lumpuh yang dipanggil manis karena ia biasa duduk di pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah. Pada hari itu ketika Petrus dan Yohanes menuju ke bait Allah, mereka melihat pria itu dan ia meminta sedekah kepada mereka. Dan sekarang kita melihat keajaiban pemulihan pada pria lumpuh ini. Keajaiban terjadi. Pemulihan terjadi.
Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai 7 menggambarkan bagaimana Petrus dan Yohanes memberikan apa yang mereka miliki pada saat itu, yaitu di dalam nama Yesus. Mereka memberitakan pria itu untuk berjalan, berdiri, dan berjalan. Dan dengan ajaib, pria itu bangkit dan mulai berjalan. Dikatakan di sana, emas dan perak tidak ada padaku. Ini menunjukkan bahwa emas dan perak ataupun harta apapun yang ada di dunia ini, kemewahan apapun yang ada di dunia ini, sifatnya hanya sementara. Tetapi keselamatan di dalam Yesus itu kekal abadi, jauh lebih bernilai daripada emas dan perak. Dan mungkin saat ini emas dan perak saudara berlimpah di lemari besi saudara. Apakah itu di rumah, apakah di kantor. Tapi ingat, itu semua hanyalah sementara. Sebatas usia selama saudara masih hidup di dunia ini. Mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kalau Tuhan kuatkan. Dan setelah kemah saudara di muka bumi ini dibongkar oleh Tuhan, saudara dipanggil Tuhan, semuanya ditinggalkan begitu saja. Tidak ada yang bisa dibawa serta di dalam kekekalan nanti. Oleh karena itu, utamakan Tuhan. Nomor satu kan Tuhan di dalam hidupmu. Prioritaskan Tuhan dalam setiap langkahmu. Sebab keselamatan di dalam Yesus jauh lebih bernilai dari sekedar kesembuhan-kesembuhan, dari sekedar berkat-berkat, ataupun pengalaman-pengalaman yang spektakuler yang saudara alami selama saudara hidup. Sekarang kita melihat reaksi orang-orang terhadap keajaiban yang terjadi saat itu. Orang-orang kagum, saudara-saudara. Mereka kagum, takjub terhadap keajaiban yang terjadi, terhadap kesembuhan, pemulihan yang dialami oleh pria itu. Jadi kisah para rasul 3 ayat 8 sampai 9 kalau kita baca menceritakan bagaimana pria itu mulai berjalan, melompat-lompat dan memuji Allah. Dan orang-orang yang melihat keajaiban ini menjadi terkejut dan kagum. Mereka semua mengenali pria itu sebagai orang yang selalu duduk di pintu gerbang Allah untuk meminta sedekah. Tapi sekarang mereka melihat dia berjalan dan memuji Allah. Itu adalah konfirmasi bahwa kesembuhan sudah terjadi pada dirinya. Bahwa Petrus dan Yohanes adalah rasulnya yang sejati. Terbukti bahwa kuasa Allah bekerja melalui mereka dan menyembuhkan, memulihkan dia. Saudara yang diberi sehat, sudahkah bersyukur saat ini? Mengingat segala kebaikan Tuhan yang saudara terima. Sudahkah saudara melihat kondisi yang lebih baik dari banyak orang yang kurang beruntung? Sekali jalan-jalan saudara, melihat penjual koran, melihat orang yang membersihkan taman, yang kondisinya di mana saudara lebih baik, jauh lebih baik dari mereka. Betapa seharusnya kita lebih bersyukur, lebih memuliakan Tuhan. Sudahkah saudara memuji Tuhan, memuji Allah, memberitakan kebaikan kemurahan Allah? Apalagi sebagai orang yang sudah ditebus, yang sudah dibayar lunas. Sudahkah saudara memuji, memuliakan dia? Atau saudara mungkin hitung-hitungan dalam pelayanan, dalam memberikan persembahan, dalam mendukung pekerjaan bagi Tuhan. Saudara bisa renungkan, kalau saudara hitung-hitungan di dalam pelayanan,
renungkan bagaimana kalau Tuhan juga hitung-hitungan di dalam memberikan berkat kepada saudara. Kita melihat bahwa di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 10, betapa kesembuhan dan keajaiban yang terjadi itu merupakan kesaksian Kristiani. Kisah Para Rasul 3 ayat 10 mencatat bahwa orang-orang terus merasa kagum dan tercengang. Mereka tidak dapat mengabaikan keajaiban yang mereka lihat dan mulai berkumpul di sekitar Petrus dan Yohanes. Ingat ya, Petrus dan Yohanes ini dua orang soko guru ya, termasuk juga Yakobus. Tapi pada saat ini mereka berjalan berdua, Yohanes dan Petrus. Petrus melihat kesempatan untuk memberikan kesaksian Kristiani dan mulai berbicara kepada mereka tentang Yesus Kristus. Saudara saya yang kasih, jangan mudah terkagum dengan seadanya mujizat, tetapi cek and recheck serta ujilah hasil dari kesembuhan itu dengan firman Tuhan. Lihatlah akhirnya, apakah orang itu dibawa kepada juru selamat atau tidak. Apakah imannya itu semakin dibangun, dikuatkan atau tidak. Apakah dia makin memuliakan Tuhan atau tidak. Bukan sekedar kesembuhan. Setan pun bisa memberikan kesembuhan palsu, saudara. Supaya saudara percaya pada iman yang salah. Tapi ujilah segala sesuatu dengan terang firman Tuhan. Apakah itu selaras dengan firman Tuhan atau tidak. Kagumlah pada pembuat mujizatnya, pemberi mujizatnya. Kagumlah pada Yesusnya. Bukan berkat-berkatnya, bukan kesembuhan-kesembuhannya, bukan juga nubuatan-nubuatannya, tapi pada pembuatnya. Pada Yesus saja. Pada pribadinya yang sempurna. Dialah peta dan teladan kita. Peta dan teladan orang percaya hanya Yesus. Bukan tokoh siapapun yang fasih lidah, yang berpengaruh, yang populer, yang ngetop siapapun. Tetapi hanya Yesus. Peta dan teladan kita. Saudara, apa yang menjadi pesan penting yang kita dapati dari Kisah Para Rasul pada hari ini? Dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10 ini memberikan banyak pesan penting bagi kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, keajaiban pemulihan yang terjadi pada pria lumpuh adalah bukti kuat dari kuasa Allah yang bekerja melalui orang percaya. Dua, keajaiban itu juga mengarah pada kesaksian Kristiani. Karena Petrus dan Yohanes memanfaatkan momen tersebut untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tercengang. Jadi bukan hanya sekedar menampilkan mujizat kuasa, tetapi memberitakan Injil itu yang paling penting. Ketiga, kita dapat belajar dari pria lumpuh yang selalu setia duduk di pintu gerbang bait Allah, bahwa kita juga harus terus berharap dan mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10 ini memperlihatkan bagaimana keajaiban pemulihan dapat menciptakan kesaksian Kristiani yang kuat. Kita sebagai orang Kristen harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itulah yang menjadi tugas kita sebagai murid-murid Kristus. Nama Yesus begitu besar dan sungguh berkuasa. Jangan pernah meragukan ataupun mempermainkannya. Sudahkah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara
supaya saudara selamat. Yesuslah yang paling berharga di dalam hidup ini. Dan sudahkah saudara datang kepada Dia? Yakin bahwa Allah peduli dengan mereka yang dipinggirkan, mereka yang diabaikan, mereka yang dikucilkan, atau mereka yang diasingkan. Allah peduli. Allah juga peduli dengan saudara. Bagaimanapun keadaan saudara saat ini. Biarlah hidupmu dipulihkan. Terimalah kesembuhan dari Yesus. Dan yang paling bernilai adalah keselamatan di dalam Yesus. Itulah yang paling bernilai, yaitu kekekalan. Dialah yang harus menjadi prioritas hidup kita. Bukan emas dan perak, ataupun kekayaan apapun dan harta apapun yang ada di dunia ini. Dan semoga khotbah ini dapat memberikan inspirasi dan pengertian yang lebih dalam tentang betapa besar anugerah dan kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur melalui pemberitaan firman kami diingatkan untuk senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini kami mengalami sakit penyakit, keterpurukan, dikucilkan, disepelekan, dibully. Tapi ya Tuhan, kami yakin bahwa pertolongan-Mu sudah cukup bagi kami. Kasih setiamu sudah cukup bagi kami. Penebusan Kristus sudah cukup bagi kami. Dan itu adalah yang paling penting bagi kami karena nilainya kekekalan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami. Biarlah Engkau pakai seluruh kehendak. Engkau pakai menjadi pengajar-pengajar, penginjil-penginjil, ataupun pemberita misi. Bapak jangan biarkan hidup kami jalan dengan hal-hal yang sia-sia. Tapi biarlah sepenuhnya kami pakai untuk segala hormat dan kemuliaan-Mu. Dalam pekerjaan kami, dalam bisnis usaha kami, di dalam studi kami, dalam seluruh aspek hidup kami, Tuhan, kiranya Engkau mengendalikan hidup kami. Kami hanya bisa bersandar kepada-Mu, hanya berharap kepada-Mu, dan senantiasa ada di dalam kasih setia-Mu. Dan ajar kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk berbuat kasih kepada sesama, memancarkan kasih setia-Mu, dan memakai kami segala talenta yang Tuhan sudah beri. Biarlah itu kami pakai untuk memuji muliakan nama. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara sebagai merespon firman Tuhan dengan penuh sukacita, kita memberikan persembahan yang akan dipakai untuk mempelebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Yang akan digunakan untuk pekerjaan misi, pekabaran Injil, penjangkauan, dan juga untuk menolong para hamba Tuhan di pedesaan dan pedalaman. Bila kita senantiasa bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan kita mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita iringi persembahan ini dengan memujikan pujian. Berkat Tuhan, mari hitunglah.
keras melanda hidupmu. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kami percaya kagum oleh kasih. Kagum oleh kasih. Mari itulah kami percaya kagum oleh kasih. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Itulah berkatnya pasti kau pegang. Dan menyanyi terus penuh bahagia. Oleh kasih. Saya oleh kasih. Berkat Tuhan mari kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari Tuhan kau percaya kagum kasih-Nya. Kau percaya kagum oleh kasih-Nya. Oh, makan banyak.
Kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Dan biarlah masing-masing kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pada pagi hari ini selesai. Silakan sudah bersatu teduh sejenak, mengucap syukur, akan disampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman sudah pada hari Selasa tanggal 14 2023 akan diadakan seminar Consciousness of Sin. Jadi seminar ini membahas kesadaran akan dosa, membahas tentang betapa kita mesti sadar di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita ini bukan hanya bintik-bintik, bukan hanya abu-abu, bukan hanya belang-belang, tetapi hitam legam di hadapan Tuhan. Dan saudara yang mau ikut, silakan daftar melalui WA, daftar Siko 2, nama, asal, gereja, kirimkan ke nomor WA yang tertera di bawah itu, dan satu daftar bisa beberapa nama ya. Kemudian nanti kalau sempat akan disediakan sertifikat saudara-saudara untuk sertifikat kehadiran di dalam seminar online Consciousness of Sin ini. Yang kedua, STOS sudah dibuka, Sekolah Teologi Online Surabaya, untuk mata kuliah Iman dan Pertobatan, Manusia dan Dosa, Doktrin Alkitab, dan Doktrin Allah. Nah, saudara yang mau mengikuti silakan maksimal 1 orang 3 mata kuliah. Dan rata-rata pertemuannya adalah 6 kali, saudara-saudara. 6 minggu ya. Silakan saudara juga bisa daftar ke nomor WA itu, nama, asal, gereja, kemudian mata kuliah yang saudara tempuh apa. Kalau 3 ya saudara bisa sebutkan ketiga-tiga mata kuliah itu. Juga untuk saudara-saudara yang rindu untuk menjadi jemaat GMC, silakan mendaftar. Boleh saudara dari manapun saudara berasal, di pedalaman, di pedesaan, di perkotaan, di kota besar, silakan kalau sudah rindu menjadi jemaat GMC. Ataupun sudah rindu digerakkan oleh Tuhan untuk mendukung pelayanan Grace Ministry, silakan WA ke nomor 081803046550. Itu saja pengumumannya. Selamat hari Minggu. Selamat kembali beraktivitas. Dan semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan saudara beserta keluarga saudara. Tuhan memberkati. Amin.